Suaraku kedengaran nggak, Kak? Yap. Oke, untuk interupsi, preferensi interupsi, kalian boleh unmute mikrofon kalian. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Sepakat, ketika negara konflik atau negara krisis seperti Zimbabwe, Palestina, Rohingya, dan lain sebagainya sangat memerlukan bantuan secepat mungkin karena pada akhirnya mereka sangat membutuhkan Dewan Juri kami hormati. Tapi kami tidak sepakat ketika negara berkembang harus dibebankan untuk membantu negara tersebut karena pada dasarnya ada beberapa karakteristik permasalahan. Satu, karena kami pikir negara berkembang yang tidak memiliki masalah, yang tidak memiliki konflik, bukan berarti mereka tidak memiliki masalah, Dewan Juri yang kami hormati. Karena kami pikir dua hal karakteristik negara berkembang. Satu, mereka belum mampu dalam hal kesejahteraan masyarakat. Contoh, Indonesia saat ini sangat kesenjangan wilayahnya sangat tinggi. Bahkan angka garis kemiskinan masih sangat tinggi, Dewan Juri yang kami hormati. Contohnya di mana masih banyak orang yang mati kelaparan atau bahkan ada orang yang rela makan dari tong sampah hanya untuk menyambung hidup mereka, Dewan Juri kami hormati. Kedua, dalam hal ekonomi yang nggak stabil, kami pikir ekonomi negara yang negara berkembang sangat tidak stabil, Dewan Juri kami hormati. Kenapa kami katakan seperti itu? Contoh, negara berkembang sangat mudah ekonomi yang anjlok. Ketika ada kasus Amerika, Cina yang bermain dalam hal perdagangan internasional, hal ini berdampak kepada negara-negara berkembang, Dewan Juri kami hormati. Artinya, ekonomi tersebut sangatlah tidak stabil. Ketika ekonomi tidak stabil, hal yang perlu dilakukan adalah maksimalkan alokasi anggaran, Dewan Juri kami hormati. Sehingga hal yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita memberi cadangan keuangan negara yang baik, Dewan Juri kami hormati, dengan memaksimalkan anggaran tersebut. Karena kami pikir budget suatu negara adalah sesuatu hal yang krusial. Pemerintah harus bijaksana dalam mengalokasikan budget. Mengapa? Karena amanah yang dijawabkan oleh pemerintah sedari awal adalah bagaimana mereka bisa mampu menyejahterakan masyarakat dengan menebar janji-janjinya, Dewan Juri kami hormati. Sehingga pada akhirnya pemerintah harus lebih memprioritaskan permasalahan yang ada di local people mereka daripada harus membebani diri mereka untuk menolong orang lain, Dewan Juri kami hormati. Tujuan kami sangat sederhana, yaitu kami ingin memprioritaskan local people daripada kita harus memaksa diri kita padahal diri kita nggak sanggup hanya untuk menolong orang lain, Dewan Juri yang kami hormati. Dua hal yang akan saya bawakan. Satu, kenapa ini dapat dijustifikasi ketika kita tidak membantu orang. Kedua, kenapa pada akhirnya dengan fokus kepada negara-negara maju akan bakal buat bantuan yang lebih baik, Dewan Juri kami hormati. Satu, kenapa ini tidak dapat dijustifikasikan untuk membantu. Ada 3 layer. A, mari kita berbicara tentang parameter membantu yang baik. Satu, parameter membantu yang baik adalah ketika kamu mampu secara finansial untuk mengatasi permasalahan sendiri kamu dulu, Dewan Juri kami hormati. Bayangkan ketika Indonesia masih banyak memiliki permasalahan, ekonomi tidak stabil, pendidikan kurang, dan lain sebagainya, inilah seharusnya menjadi prioritas, Dewan Juri kami hormati. Untuk kamu mendahulukan orang-orang kamu, Dewan Juri kami hormati. Karena pada dasarnya kita berbicara tentang kekeluargaan, Dewan Juri kami hormati. Dua, parameter kedua adalah kalau kamu bantu, kamu tidak merasakan dampak buruknya, Dewan Juri kami hormati. Status quo tidak, Dewan Juri kami hormati. Negara membantu negara krisis yang lainnya, ini akan memberi dampak buruk kepada negara berkembang tersebut, Dewan Juri kami hormati. Kenapa pada akhirnya? Karena pada akhirnya negara berkembang tersebut akan memaksakan anggarannya untuk membantu mereka, Dewan Juri kami hormati. Ya, narasinya mereka meringankan orang lain, namun pada akhirnya mereka menjebak negara mereka sendiri untuk terjerumus kepada permasalahan lebih dalam, Dewan Juri kami hormati. Sehingga pada akhirnya parameter tidak membantu dapat dijustifikasikan di sisi satu. B, mari kita berbicara parameter moral. Kenapa pada akhirnya di sisi kami tetap moral untuk tidak membantu negara-negara lain, Dewan Juri kami hormati. Kami rasa parameter utama dalam hal moral adalah bagaimana kita bisa memprioritaskan hal-hal yang lebih penting untuk didahulukan, Dewan Juri kami hormati. Bayangkan ketika kamu sebagai ayah dan anak kamu kelaparan, apakah kamu sangat bermoral ketika kamu lebih mendahulukan anak orang lain demi memberi sesuap nasi untuk anak kamu sendiri, Dewan Juri kami hormati. Sehingga pada akhirnya ketika kita berbicara moral adalah kita berbicara tentang skala prioritas mana yang ingin didahulukan lebih dahulu, Dewan Juri kami hormati. Dan kami rasa prioritas yang harus didahulukan adalah diri kita sendiri, yaitu negara berkembang internal itu sendiri, Dewan Juri kami hormati. Namun yang C, oposisi mungkin mengatakan bahwasannya ini tidak dapat justifikasi. Karena status quo saat ini sudah
status quo cukup. Kami rasa status quo dalam hal membantu orang lain, status quo saat ini sudah cukup tanpa ada bantuan dari negara berkembang. Kenapa? Dua hal. Satu, ada NGO yang selalu terus-menerus membantu mereka. Dewan Juri kami hormati. Ada kitabisa.com atau NGO yang lainnya yang berfokus untuk membantu mereka tanpa ada beban anggaran kepada pemerintah. Dewan Juri kami hormati. Hal ini membuktikan bahwasanya tanpa ada bantuan pemerintah juga dapat digastikan. Kedua, ada PBB yang seharusnya menekan negara-negara kapitalis atau negara-negara maju yang mana notabene lebih welfare. Dewan Juri kami hormati. Daripada harus membebankan negara berkembang yang ekonominya sangat rendah, ini sangat evil ketika kamu memanfaatkan negara berkembang tersebut untuk kepentingan citra dari PBB itu sendiri. Dewan Juri kami hormati. Sehingga pada akhirnya kamu harus memprioritaskan negara maju itu sendiri. Dewan Juri kami hormati. Isu yang kedua, saya akan membuktikan kenapa pada akhirnya fokus kepada negara maju untuk meminta bantuan ini lebih baik. Mari kita berbicara karakteristik negara maju. Karakteristik negara maju adalah mereka sudah memiliki kapasitas ekonomi yang baik, welfare yang baik, kesejahteraan yang baik, edukasi yang baik, dan lain sebagainya. Dewan Juri kami hormati. Yang mana mereka punya kapasitas untuk membantu itu. Namun kami rasa, yang kedua, kami rasa negara maju juga memiliki tanggung jawab lebih untuk membantu. Kenapa pada akhirnya? Karena pada akhirnya krisis yang disebabkan krisis yang terjadi juga akibat dari tindakan mereka. Dewan Juri kami hormati. Karena mengapa? Mari kita berbicara tentang karakteristik mereka, yaitu negara kapitalis atau negara maju. Negara kapitalis yang mana menyebabkan krisis adalah ketika contoh Amerika dan Cina hanya ingin mementingkan eksistensi mereka mengorbankan perdagangan internasional yang mana berdampak langsung kepada orang-orang negara berkembang. Dewan Juri kami hormati. Yang mana pada akhirnya ini membuktikan bahwasannya kontribusi terbesar permasalahan krisis adalah negara maju itu sendiri. Dewan Juri kami hormati. Lebih lanjut, contoh kasus Israel dan Palestina, di mana Israel di backup oleh Amerika, yang mana Amerika mempunyai ambisi untuk menguasai sumber daya alam yang ada di Palestina. Dewan Juri kami hormati, melalui Israel. Sehingga beban yang harus ditanggung adalah di negara-negara maju seperti Amerika dan lain sebagainya, karena pada akhirnya mereka juga berkontribusi dalam permasalahan itu. Kedua, berbicara tentang negara berkembang, kami rasa dengan tidak bantu ini akan membawa dampak baik pada negara berkembang dan akan memberi pertolongan yang lebih baik. Dengan tidak bantu, mereka bisa fokus membangun permasalahan mereka. Contoh alokasi bantuan yang miliaran rupiah yang seharusnya dialokasikan untuk bantuan bisa dikasih akses pada air bersih contohnya, atau lingkungan atau pendidikan, yang mana itu berguna bagi negara berkembang itu sendiri. Dewan Juri kami hormati. Sehingga pada akhirnya ketika negara berkembang tersebut sudah maju, sudah proper, mereka akan lebih mudah untuk mengalokasi budget mereka untuk bantuan. Dewan Juri kami hormati. Oposisi mungkin mengatakan bahwasannya, mau sampai kapan mereka bisa bantu? Dewan Juri kami hormati. Jawaban kami adalah sampai mereka bisa dan sampai mereka sejahtera. Dewan Juri kami hormati. Karena pada akhirnya parameter membantu yang baik adalah bagaimana membantu dengan tidak mengorbankan diri kita sendiri. Orang karena itu. Terima kasih. Untuk melanjutkan debatnya, mari kita undang pembicara pertama dari tim oposisi. Halo, apakah suaraku kedengaran? Yap. Sebentar ya, kasih aku 1 menit untuk berikan. Oke. Baik. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, ketakutan dari tim pro adalah ketika negara berkembang tidak berkembang membantu negara yang sedang mengkonflik. Ketakutannya adalah yang pertama, mereka tidak mampu menghidupi rakyatnya. 1, yang kedua, takut terkena dampak secara lebih luas. Kami akan membuktikan kepada Anda, apabila membantu negara yang berkonflik, baik secara moral maupun material, itu tidak akan apa-apa. Dan yang kedua, ini malah akan memperbaiki impact kepada negara-negara berkembang tersebut. Dewan Juri yang terhormat, latar belakang. Negara memiliki hak untuk memihak pada kekuatan-kekuatan yang bertentangan dengan kepribadian bangsa, bukan seperti Indonesia berpihak kepada negara yang berkonflik karena tidak sesuai dengan jalannya Pancasila, atau
negara sebagai entitas yang besar tidak hanya bersikap pasif atas kejadian internasional, bukan. Dalam konteks negara internasional, setidaknya negara harus memastikan bahwa tidak ada lagi penjajahan di atas dunia, karena itu merupakan prinsip bersama yang sebagaimana dikatakan oleh tim pro terkandung dalam PBB itu sendiri. Selanjutnya, kami akan masuk kepada ketakutan dari tim tim pro terhadap perdebatan kali ini. Mereka menganggap bahwa takutnya nanti negara akan tidak mampu untuk memberikan materi dan segala macamnya. Kami akan menjawab berdasarkan definisi yang akan kami berikan. Satu, kami sepakat atas karakter dari negara berkembang yang mereka bawakan. Artinya, negara berkembang memiliki ketergantungan yang besar tidak hanya ke negara maju, bisa saja ke negara berkembang yang sedang berkonflik. Misalnya seperti A, mereka memiliki hubungan diplomatik antara hubungan mutualisme antara Palestina dan Indonesia misalnya, dan hubungan-hubungan yang lain, dan selanjutnya pada akhirnya akan terbentuk adanya komitmen balas budi ketika negara kita akan kesusahan di akhir hayat misalnya. Terlibat dalam pemberian bantuan di sini kami definisikan sebagai tidak hanya terlibat secara material, misalnya kami bertindak untuk mendukung negara yang berkonflik atau berkrisis, artinya kami bertindak berdasarkan asas humanity atau kebermanfaatan untuk mencapaikan perdamaian di dunia secara langsung dengan karakter tidak ada niatan untuk menghilangkan negara yang berkonflik, misalnya karena masih ada interest-interest yang lainnya. Bagaimana cara negara berkembang yang memiliki dependensi yang tinggi ini dapat membantu negara yang berkonflik? Satu, memberikan bantuan secara moral, misalnya seperti membantu untuk membuka hashtag bantuan kepada misalnya Save Palestina dan lain-lain, dan kami merasa bantuan ini tidak akan mengeluarkan dana yang sebesar yang ditakutkan oleh tim pro dan malah akan memberikan impact yang besar misalnya. Ataupun yang kedua, membantu dalam segi advokasi. Negara Indonesia misalnya yang tergabung dalam anggota PBB, dia bisa saja menyuarakan keberpihakannya terhadap perdamaian dunia dan bukan atas penjajahan, bukan berarti dia memihak pada salah satu negara saja, bukan. Dan pasti hal tersebut akan diamini oleh negara-negara yang lain yang tidak ingin terimpact atas pelanggengan penjajahan yang ada atau konflik yang ada yang merugikan salah satu pihak saja. Dewan Juri yang terhormat, bantuan yang dapat terjadi, satu, ya moral yang setelah saya katakan sebelumnya, ataupun material yang tidak akan membebani. Contoh, apabila Anda sebagai negara berkembang memiliki komoditas yang sangat berlebih, yang apabila Anda memberikannya kepada negara lain, Anda tidak akan kekurangan sedikit pun. Contoh, Indonesia yang memiliki komoditi misalnya beras, dia memiliki stok panen beras, Anda bisa memberikan beras bukan ke negaranya. Setidaknya bantuan tersebut memastikan orang-orang di negara yang sedang berkonflik bisa makan misalnya, atau bisa tetap hidup, ataupun bantuan-bantuan moral yang sudah saya jelaskan tersebut. Itulah mekanisme yang akan kami tawarkan pada perdebatan kali ini. Mohon maaf. Selanjutnya kami akan membahas dari dua argumentasi. Satu, mengapa terlibat itu tidaklah buruk. Dewan Juri yang terhormat, mengapa terlibat tidaklah buruk? Negara harus menjamin bahwa tidak ada lagi penjajahan di atas dunia, bukan? Karena apabila kita melanggengkan hal tersebut, itu akan berdampak kepada negara berkembang itu sendiri. Kami sepakat bahwa negara Indonesia itu bukanlah negara yang settle, maka dari itu mereka harus memastikan adanya hubungan yang baik antara negara-negara yang lain. Misalnya, contohnya apabila di kawasan ASEAN ada negara yang berkonflik, itu akan berdampak secara domino kepada negara lain. Contoh, apabila Myanmar memiliki konflik di dalam negaranya, itu akan berdampak secara langsung kepada kondisi ekonomi Indonesia, misalnya pengurangan komoditas yang bisa diekspor dan impor karena negara mereka sedang berkonflik misalnya, ataupun penghilangan etnis Islam di mana Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki etnis Muslim terbesar misalnya di negara ASEAN, dan itu akan memberikan stigma yang buruk juga terhadap negara Indonesia. Mengapa kemudian sebagai negara yang sesama memiliki karakteristik yang sama tidak saling membantu, dan pada akhirnya negara Indonesia pun akan terancam ketahanan negaranya karena semua negara yang lainnya akan sepakat, oh misalnya negara dengan etnis Islam itu buruk karena harus dipeperangi, contohnya sebagai negara-negara lain yang tidak mendukung adanya etnis Rohingya misalnya. Dewan Juri yang kami hormati, selanjutnya mengapa pada akhirnya ini akan tidak apa-apa? Karena bentuk bantuan moral ataupun material ini bisa sangat disesuaikan dengan bagaimana kemampuan negaranya. Bukan berarti apabila negara memiliki permasalahan yang sangat belibet, artinya Anda mengamini adanya penjajahan dunia. Bukan begitu, Dewan Juri. Contoh seperti di negara-negara, bukan berarti contoh kebijakan ada di negara, bukan berarti Anda memiliki permasalahan ekonomi, Anda tidak boleh memperbaiki permasalahan pendidikan, bukan. Kedua hal tersebut akan selalu berkesinambungan dan berintegrasi, apalagi dalam lingkup negara-negara atau entitas yang besar yang memiliki suara yang besar. Mekanisme mereka akan menyerahkan hal tersebut kepada NGO. Perlu diketahui, Dewan Juri yang terhormat, NGO memiliki resources yang terbatas, suara yang terbatas, dan segala macam. Mereka hanya bisa
mereka hanya bisa memberikan bantuan misalnya hal-hal yang kecil saja, tidak bisa menyumbangkan suara mereka untuk mengakhiri perdamaian. Kami merasa mekanisme ini tidak akan signifikan dalam membentuk dunia ideal di masa mendatang. Dewan Juri yang terhormat, NGO, dan segala macam biasa saja dihilangkan resources-nya karena mereka tidak memiliki pemimpin yang cukup kuat, tidak memiliki ketahanan yang cukup kuat. Maka dari itu negara yang memiliki resources dan saling keterkaitan antara hubungan diplomat antara negara berkembang dan negara berkembang lainnya malahan harus berupaya untuk menghilangkan penjajahan itu karena mereka takut pada akhirnya nanti mereka yang akan terkena dampak dari hal tersebut. Dewan Juri yang terhormat. Tujuan kami mulia berdasarkan asas humanity dan kebermanfaatan pada akhirnya. Maka dari itu vote untuk kontra. Terima kasih. Thank you. Untuk melanjutkan perdebatan, mari kita persilahkan pembicara kedua dari tim afirmatif. Apakah sudah terdengar jelas? Yep. Untuk preferensi interupsi atau PI, saya menerima dari kolom chat. Dan saya akan mulai dalam Saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, respon kasus pertama yang dibawakan dari oposisi adalah bagaimana mereka membuat tujuan dari membantu orang adalah bagaimana tujuan negara tersebut untuk menyediakan penjajahan di atas dunia seperti tertuang pada 7 negara sebagainya. Tetapi pada dasarnya ini hanya soal skala prioritas. Dalam prioritas negara tersebut masih banyak tujuan-tujuan yang harus dicapai terlebih dahulu. Dewan Juri terhormat, kita mengetahui permasalahan sangat fundamental seperti ekonomi, pendidikan, sebagainya haruslah diselesaikan terlebih dahulu ketika kamu ingin membantu orang lain. Dewan Juri terhormat, sehingga hanya pada skala prioritas harus kita perjuangkan. Ketika kamu udah settle terhadap diri kamu baru bisa baru bisa membantu orang lain. Dan kemudian kita ingin memang untuk memberantas sisi dunia. Tetapi pada dasarnya kalau kamu ingin memberantas penjajahan di atas dunia, tapi kalau kamu juga tidak bisa, tetapi kalau kemampuan kamu tidak bisa menyelesaikan sesuatu, untuk apa kamu membantunya? Dewan Juri terhormat, kita pada dasarnya untuk membantu hanya skala prioritas, dan yang kedua pada skala bagaimana kamu bisa menyelesaikan kasus tersebut. Dewan Juri terhormat, sehingga pada dasarnya kalau kemampuan kamu tidak bisa, ini aja menjadi usaha yang sangat sia-sia di kemudian hari. Dewan Juri yang terhormat, dan kemudian pada kasus kedua yang mereka mengatakan bahwa ini akan membuat mutualisme, bagaimana kita juga masih tergantung kepada negara-negara berkembang dan sebagainya. Tapi Dewan Juri yang terhormat, kita mengetahui negara yang kamu bekerja sama bukan hanya bagaimana kamu hanya berfokus pada satu negara saja, tetapi kamu juga memiliki hubungan bilateral multilateral yang lebih banyak lagi. Kita mengatakan negara yang merdeka, negara berkembang adalah negara yang tidak hanya fokus pada satu negara saja, tapi juga memiliki negara dengan berhubungan dengan lebih banyak negara lagi. Dan kemudian yang pada kasus bagaimana untuk mekanisme yang mereka tawarkan adalah untuk bagaimana memberikan komoditas yang bagaimana yang sudah ngerti pada negara berkembang. Tetapi pada dasarnya Dewan Juri terhormat, negara berkembang masih banyak kekurangan sebagainya. Contoh mereka Indonesia, ketika mereka mengatakan nasi di Indonesia sudah sangat progresif yang sudah melipat. Tetapi pada dasarnya nasi saja masih kita impor dari negara lain. Dewan Juri terhormat, sehingga pada dasarnya ini membuktikan bahwa negara sendiri dengan negara agraria yang terbesar, tapi masih banyak permasalahan yang ada. Dewan Juri terhormat, sehingga walaupun ini cukup, tetapi ini lebih baik didistribusikan untuk kepada rakyat kita sendiri. Karena pada dasarnya rakyat kita yang masih banyak menjelajah di jalan, bagaimana meminta beras dan sebagainya, sehingga yang diprioritaskan harus rakyat sendiri, yang bagaimana rakyat telah bagaimana dari awal memberikan kewajibannya sebagai rakyat tersebut. Dewan Juri terhormat, kemudian pada dasarnya tentang dominan terjadi kepada konflik yang ada di negara tetangga dan sebagainya. Tetapi Dewan Juri terhormat, di negara kita masih banyak negara-negara yang maju, bagaimana progresif pada saat itu sudah sangat progresif dengan perkembangan dunia PBB dan sebagainya. Kita mengetahui bahwa saja negara-negara yang maju di sekitar kita, orang yang lebih utama, orang di garis terdepan yang bisa lebih menyelesaikan bantuan tersebut. Even if kita harus menyelesaikan itu, tapi pada dasar ini useless. Dewan Juri terhormat. Dan kemudian tentang integrasi, tentang prioritas. Ya, kita mengetahui adanya tentang bagaimana kamu mengintegrasikan skala prioritas kamu. Tetapi pada dasarnya prinsip ini hadir bagaimana kamu sudah settle terlebih dahulu
tentang kemampuan finansial, bagaimana kemampuan mengalokasi atau manajemen dan sebagainya. Sehingga kalau kamu tidak memiliki kesanggupan manajemen dan integrasi ini tidak akan bisa lebih eksklusif di proposal mereka, karena mereka tidak menjelaskan bagaimana manajemen yang baik dan juga bagaimana finansial yang bisa dicukupi dengan membantu orang. Dan kemudian saya membahas tentang argumentasi saya, kenapa pada dasarnya karakteristik negara berkembang adalah bagaimana kita mengetahui bahwa jangan sampai kamu membantu orang lain, tetapi pada akhirnya kamu dibantu orang lain. Kita mengetahui jangan sampai kamu meminjamkan duit atau memberikan makanan kepada orang lain, tapi pada kemudian hari kamu kelaparan, kita force major keadaan akan mungkin terjadi. Kita ketahui karakteristik negara berkembang adalah sangat rentan sekali dengan masalah seperti COVID-19. Kamu mau membantu orang lain, tapi persediaan saving kamu tidak mencukupi dewan juri terhormat, sehingga pada dasarnya ini akan pada dasarnya negara lain yang akan membantu negara kamu, sehingga ini akan tidak menjadi kompleksitas yang baik. Bagaimana circle tentang gotong royong tidak akan menjadi efektif. Even if kita pada kasus COVID-19, kamu telah membantu orang lain, tapi dengan kasus COVID-19 dengan force major yang terjadi di seluruh negara, apakah negara lain ada membantu negara berkembang tersebut? Adakah negara lain yang memberikan vaksin atau sebagainya, memberikan sosialisasi tentang COVID-19 dan sebagainya? Tidak, dewan juri terhormat, karena pada dasarnya kamu berdiri pada diri kamu sendiri. Ketika kamu ada masalah, kamu harus membantu masalah tersebut. Jadi kamu tidak dengan konsep gotong royong yang diasumsikan oleh mereka tidak akan berjalan efektif. Bagaimana haruslah kamu yang lebih dengan kamu sendiri yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, dewan juri terhormat. Dan kemudian ini akan menghambat tujuan dari negara berkembang tersebut, dewan juri terhormat. Kita mengetahui tujuan negara berkembang adalah bagaimana negara tersebut jadi negara maju, dengan bagaimana memprioritaskan dan memanajemen budget yang ada dengan menyelesaikan masalah terlebih dahulu di negara itu sendiri. Kita mengatakan negara berkembang dengan kompleksitas masalah tentang pendidikan yang tidak merata, bagaimana ekonomi yang sangat fluktuatif dengan kapitalisme yang ada, bagaimana dengan infrastruktur seperti jalan, tol dan sebagainya. Di sisi kami akan menjelaskan bagaimana ini akan berdampak baik untuk memprioritaskan menjadi negara maju tersebut. Dengan kita membajeti tentang memberikan jalan tol daripada memberikan bantuan negara lain, ini berarti bagaimana kita bisa memobilisasi lebih baik ekonomi negara kita, dan pada akhirnya dengan mobilisasi yang lebih baik, dengan dana yang tersedia seminimal pada saat ini, tetapi dengan jangka waktu yang lebih jangka panjang, jalan tol ini akan menjadi dampak baik dengan budgeting yang bisa kita lebih dapat lagi, sehingga tujuan dari negara maju bisa tercapai, dengan pada akhirnya ini akan bisa membantu orang-orang yang pada negara konflik tersebut, dewan juri terhormat, sehingga ini pada dasarnya akan pada skala prioritas yang lebih baik ketika kita memprioritaskan masalah kita sendiri. Dan kemudian walaupun ada pemerintah memaksa untuk membantu, pada dasarnya ini adalah sangat efil sekali pemerintah tersebut, dewan juri terhormat. Karena kita mengetahui sebelum dia menjabat sebagai pemerintah, mereka telah memberikan janji-janji kepada rakyat bagaimana memberikan kesejahteraan dan sebagainya. Even di sisi oposisi mengatakan satu saat ini sudah sangat progresif dengan banyak pembangunan, tetapi pembangunan pada saat ini sangat sentralistik, dewan juri terhormat. Hanya di negara berkembang, bagaimana di kota-kota besar saja yang bisa merasakan kenikmatan dari perkembangan tersebut, bagaimana di rural area masih banyak mereka berjalan untuk ke sekolah 10 km dan sebagainya, tidak ada akses dan sebagainya, sehingga ini akan menghargai dari orang-orang tersebut bagaimana skala prioritas yang kita prioritaskan untuk orang lain, tetapi mengharming dari rakyat itu sendiri. Kamu ingin memberikan nasi pada tetangga, tetapi atulah kamu untuk memberikan nasi terlebih dahulu kepada anak kamu, karena alasan emosi dan sebagainya, kamu hanya luruh dengan kondisi pada tetangga kamu. Tetapi biasanya orang yang paling harus kamu bantu adalah anak kamu sendiri. Bagaimana kamu memberikan anak kamu makan dan pendidikan, pada akhirnya anak kamu akan menjadi orang yang sukses dan juga bisa membantu tetangganya. Di sinilah alur yang kami ingin bangun, bagaimana efektivitas akan berjalan sebagaimana rupa. Sehingga kami pada dasarnya untuk membantu dan benefit yang akan terjadi adalah bagaimana siklus-siklus negara-negara yang berkembang akan menjadi negara maju, dan pada akhirnya kuantitas dari negara maju akan lebih banyak dan sebagainya. Even if mereka mengatakan bahwa NGO tidak memiliki status yang cukup, bagaimana mereka untuk membantu karena resources yang terbatas. Tetapi pada status quo saat ini sudah sangat progres, bagaimana sosial movement sudah lebih baik dan sebagainya. Sehingga kami dukung musik kali ini. Terima kasih. Mari kita undang pembicara kedua dari tim oposisi.
Kak, beri aku waktu 10 detik untuk menyusun kertas ya, Kak. Alright. Halo, apakah suaraku terdengar jelas? Yep. Untuk preferensi interupsi boleh di chat box aja. Baik, pidato akan saya mulai pada 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, ada 1 poin klarifikasi, 4 poin rebuttal sebelum saya engage kepada kasus pada tim saya. 1, klarifikasi. Dewan juri yang terhormat, sejatinya negara adalah suatu bentuk negara yang rasional, artinya dia akan memberikan bantuan sesuai dengan apa yang dia bisa, bukan memberikan bantuan dalam bentuk pemaksaan. Dewan juri yang terhormat, konsep bantuan adalah memberikan apa yang kita punya, bukan ajang untuk pamer, menunjukkan power, dan lain sebagai halnya. Dewan juri yang terhormat. Yang kedua, perlu diingat bahwa sejatinya masyarakat ataupun individu adalah merupakan makhluk sosial dan membutuhkan manusia lainnya. Hal ini juga berlaku sama terhadap sebuah negara, di mana konsep negara adalah adanya masyarakat, pemerintahan yang berdaulat dan wilayah. Dewan juri yang terhormat, sehingga kita masih membutuhkan negara-negara lainnya. Rebuttal. 1, Dewan juri yang terhormat, mereka 1, perlu diingat bahwa konsep membantu itu ada 2 sisi. Pertama, secara moral dan secara material. Secara moral telah dijelaskan sebelumnya oleh Putri terkait hashtag perjuangan diplomasi dan lain sebagainya Dewan juri yang terhormat, dan ini sama sekali tidak direspon oleh tim pemerintah. Yang kedua adalah secara material. Perlu diingat bahwa ketika mereka mengkhawatirkan bahwa negara akan membutuhkan skala prioritas dan lain sebagainya dan membutuhkan ekonomi yang lebih untuk negaranya sendiri, perlu diingat bahwa selama ini Indonesia membantu Palestina misalnya, membantu Myanmar misalnya dan lain sebagainya, kita tidak pernah menjadi sebuah negara yang chaos. Dewan juri yang terhormat. Artinya, seperti yang telah saya jelaskan tadi, ada konsep membantu secara material, apa yang kita butuh, apa yang kita bisa lakukan atau apa yang bisa kita bantu Dewan juri yang terhormat, misalnya mengirimkan sembako, kopi dan lain sebagainya, atau mengajar di sana, atau menjadi relawan dan lain sebagainya. Dewan juri yang terhormat. Yang kedua, rebuttal kedua adalah tentang konsep negara, bahwa saya ingin menjelaskan konsep negara itu ada masyarakat, pemerintah, dan wilayah yang berdaulat. Mereka mengatakan bahwa banyak NGO, kitabisa.com dan lain sebagainya untuk bisa mengcounter masalah krisis yang ada di negara lain. Dewan juri yang terhormat. Namun mereka tidak mengerti bahwa NGO, kitabisa.com adalah suatu platform ataupun forum yang digerakkan oleh masyarakat, yang justru masyarakat itu hidup di negara-negara berkembang. Itu artinya negara berkembang juga ikut aktif dalam melibatkan itu. Dewan juri yang terhormat. Artinya poin ini telah jatuh di bagian mereka. 3, rebuttal ketiga, masalah counter mereka tentang negara maju yang akan membantu negara-negara krisis. Dewan juri yang terhormat. Pertama, 2 respon untuk argumen ini adalah A, kita tidak bicara tentang negara maju harus membantu atau tidak. Yang kita bicarakan apakah negara berkembang ini harus dilarang atau dan lain sebagainya untuk membantu negara-negara krisis. Dewan juri yang terhormat. B, perlu diingat ketika kita bicara dan membebankan negara maju untuk membantu, pertama ada beban ganda untuk negara maju tersebut membantu negara-negara krisis, terlebih dia juga menjalankan negaranya. Yang kedua, apa interest negara maju harus membantu negara-negara krisis, dan itu dikatakan sampai mereka mampu. Dewan juri yang terhormat. Perlu diingat kita berdasarkan asas payback atau azas timbal balik. Dewan juri yang terhormat. Ketika kita tidak mendapatkan apa-apa, negara maju tidak mendapatkan apa-apa untuk membantu dan lain sebagainya, itu juga tidak akan dapat mereka lakukan atau tidak ingin mereka lakukan. Dewan juri yang terhormat. Sehingga counter dari mereka tidak menyelesaikan permasalahan sama sekali. Yang keempat, terkait tentang argumen negara Indonesia belum settle, dependensi dan skala prioritas yang mereka bawa-bawakan. Seperti yang telah saya jelaskan bahwa selama ini Indonesia membantu banyak negara-negara yang berkonflik atau negara-negara krisis, kita tidak mengalami chaos dan lain sebagainya. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa ini tidak akan berimpact pada negara-negara krisis ataupun berkonflik ketika dibantu hanya seadanya. Dewan juri yang terhormat, perlu diingat ketika seluruh negara berkembang, bergerak bersama untuk membantu dan lain sebagainya, maka itu akan menjadi suatu bentuk integrasi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan krisis dan menciptakan dunia yang ideal di versi kami. Dewan juri yang terhormat, dan bergerak secara komunal bantuan itu. Engage kepada kasus tim kami. Dewan juri yang terhormat. Pertama, saya akan menjelaskan kenapa ini justified untuk dilakukan.
Satu, layar pertama terkait azas kemanusiaan. Dewan Juri yang terhormat, kita berbicara bantuan terhadap negara krisis ataupun negara konflik adalah berdasarkan azas kemanusiaan. Kita bagaimana orang-orang yang warga negara sipil yang sebenarnya mereka tidak terlibat dalam perang atau harus menjadi korban, hal-hal seperti itulah yang ingin kami selamatkan Dewan Juri yang terhormat. Untuk itulah kami sebagai meskipun negara berkembang, kami akan tetap bergerak untuk membantu mereka sesuai dengan kapasitas yang kami bantu, baik itu secara moral dan secara material Dewan Juri yang terhormat. Dan ini bukan bentuk keberpihakan kita terhadap suatu negara, misalnya negara yang berperang atau lain sebagainya, murni bagaimana tentang azas kemanusiaan itu tadi. Yang kedua, kita juga terlibat aktif dalam PBB dan menjadi salah satu anggota PBB, di mana salah satu goalsnya adalah menjaga perdamaian dunia dan ikut aktif berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Ketika kita menjadi suatu negara yang apatis hanya dengan label berkembang dan tidak mampu yang diglorifikasi sejak awal oleh tim pemerintah, itu artinya kita ikut melanggengkan penjajahan yang ada di dunia ini Dewan Juri yang terhormat, dan hal ini juga telah dijelaskan pembicara pertama kami yaitu Putri Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya saya akan berbicara tentang bagaimana ini secara praktikal dapat dijalankan. Secara filosofis, karena kami mengamini karakteristik negara berkembang yang masih banyak belum settle dan depend. Tapi justru karena itulah adanya azas gotong royong seperti yang saya sebutkan tadi, kita tidak dapat hidup sendiri dan akan ada muncul konsep payback. Semisal sebagaimana contoh misalnya dulu Palestina mendukung kita di awal-awal kemerdekaan kita, dan kemudian secara historis itu kembali berulang bagaimana Indonesia mendukung konflik yang ada di Palestina pada hari ini. Ketika kita melakukan bantuan kepada negara krisis dan negara berkembang, bukan tidak mungkin suatu saat nanti hal itu akan bertimbal balik kepada kita mendapatkan bantuan dan lain sebagainya. Halnya Dewan Juri yang terhormat, azas kebermanfaatan dan konsep payback inilah yang seharusnya kita coba baca terkait dependensi kita ini, membaca peluang di masa depan dan menciptakan hubungan harmonis diplomatik yang baik terhadap seluruh negara yang ada di dunia Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, B, secara struktural. Kita bicara tentang bagaimana negara Indonesia aktif atau negara berkembang masuk ke dalam PBB, ASEAN, dan lain sebagainya. Dan perlu diingat bahwa misal kita bicara tentang kita yang terlibat dalam negara ASEAN, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas kawasan regional yang ada di wilayah kita. Dewan Juri perlu diingat ketika tetangga kamu misalnya berkonflik atau misalnya mengalami krisis dan lain sebagainya, itu juga akan berimpact kepada kamu. Bagaimana contohnya? Semisal ketika negara-negara tetangga kamu atau negara-negara di sekitar kamu mengalami konflik dan lain sebagainya, itu bisa mengganggu negara mereka. Semisal roda perekonomian mereka tidak bergerak dan lain sebagainya, dan itu akan berimpact kepada kita. Kenapa? Kita terkait tentang ekspor impor misalnya, atau misalnya pariwisata, atau tentang bagaimana hubungan antara umat manusia, misal Indonesia yang mayoritas Islam kemudian tidak bisa ke wilayah-wilayah Palestina yang itu merupakan ikon-ikon umat-umat Islam yang besar Dewan Juri yang terhormat. Konflik-konflik dan worst case yang seperti inilah yang kemudian tidak kami inginkan, di mana kami ingin menjaga seluruh orang yang ada di seluruh negara yang ada di sekitar kami, dan itu akan berdampak baik kepada kami kembali untuk menciptakan negara yang ideal atau dunia yang ideal di versi kami. Sekian dan terima kasih untuk tim oposisi. Aduh, sakit. Oke, terima kasih. Untuk menutup substansi dari tim afirmatif, mari kita undang pembicara ketiga dari tim afirmatif. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, tapi tadi kayak masih ada background dikit tadi. Mungkin suara bisa dikerasin dikit. Oke, cek, udah jelas ya? Yap. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Untuk merespon beberapa kasus dari tim oposisi, izinkan saya memberikan sebuah klarifikasi. Konsep terpaksa yang dibayangkan oleh tim oposisi adalah ketika orang dalam keadaan terdesak ataupun terpaksa dan lain sebagainya. Namun konsep terpaksa yang ada di sisi kami adalah ketika kita harus mengeluarkan budget ataupun anggaran dari negara kita sementara kita masih pas-pasan ataupun kekurangan, itu adalah keadaan ketika kita harus terpaksa mengeluarkan anggaran tersebut. Dewan Juri yang terhormat, saya ingin merespon beberapa kasus yang dibawakan dari mereka. Mereka berdiri di atas argumen di atas azas kemanusiaan, humanity dan lain sebagainya. Ingat, kemanusiaan itu justru tidak manusiawi di sisi
mereka. Ketika kita harus membantu orang lain, ketika kita harus membantu, betul banyak korban-korban di sana, rakyat kecil yang tidak bersalah dan lain sebagainya menjadi korban konflik dan lain sebagainya. Tapi di negara kita masih banyak orang yang tidur di bawah jembatan. Di sisi kita masih banyak bunuh sana sini karenanya kekurangan ekonomi, terpaksa merampok, mencuri dan lain sebagainya. Ketika kita mengurangi anggaran kita, justru mereka yang memilih kita di saat kampanye, mengamanahkan mereka menjadi pemimpin, tetapi mereka malah membantu rakyat yang lain. Itu adalah suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi. Ketika rakyat mengamanahkan dia sebagai pemimpin, justru rakyat itu tidak dibantu oleh pemimpin yang berada di pemerintahan itu, Dewan Juri yang terhormat. Yang berikutnya, asas gotong royong. Ketika mereka mengatakan gotong royong adanya di sisi ketika kita membantu negara yang konflik, itu adalah suatu sifat yang ilusi. Pertama, negara berkembang karakteristiknya adalah negara yang justru masih membutuhkan bantuan. Ingin bergotong royong dengan negara yang konflik. Bagaimana Anda butuh bantuan bergotong royong dengan yang konflik? Yang ada tidak terjadi apa-apa, gotong royongnya adalah ilusi dan tidak pernah ada gotong royong antara negara berkembang dan negara yang sedang konflik, Dewan Juri yang terhormat. Yang selanjutnya, mereka mengatakan bahwasanya akan ada benefit-benefit ketika kita gotong royong dengan negara konflik, kita akan terjadi hubungan mutualisme dan lain sebagainya. Tetapi mereka sampai saat ini belum memberikan benefit ataupun manfaat konkret ataupun yang jelas kepada kami. Apa sih benefit dan manfaat setelah kita membantu negara konflik tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Untuk ada beberapa kesan yang akan saya berikan dalam sebagai penutup perdebatan kali ini. Yang pertama, saya akan membuktikan tentang aplikasi ketika membantu. Kami akan tetap membantu. Kami tidak memungkiri kami tidak membantu mereka, tetapi kami akan membantu mereka pada waktu yang tepat. Ketika kita sudah settle ekonomi, sosial dan lain sebagainya, ketika hal itu tercapai, kamu sebagai negara akan lebih mudah mengalokasikan anggaran kamu, Dewan Juri yang terhormat. Bagaimana untuk mencapai waktu yang tepat itu? Pasti ada sampai kapan ketika kamu tidak membantu di saat yang tidak tepat ini. Bagaimana? Pertama, ketika kamu bisa fokus membenahi rakyat-rakyat kamu. Pertama, masalah sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Pertama, masalah pendidikan. Mungkin kamu harus membangun sekolah-sekolah, meninggikan pendidikan, kualitas pendidikan rakyat-rakyat kamu, sehingga semua pendidikan bersih. Yang selanjutnya, ketika ekonomi, ketika kamu mampu memberikan lapangan pekerjaan, mampu memberikan sampai rakyatmu semua sejahtera, tidak ada lagi yang mati kelaparan dan sebagainya. Ketika isu-isu semua setelah fokus dilakukan untuk membenahi negara sendiri, di saat itulah kita mampu memberi bantuan kepada negara-negara yang terjebak dalam konflik itu, Dewan Juri yang terhormat. Yang selanjutnya, untuk mensejahterakan masyarakat, kita butuh fokus. Itulah yang saya katakan tadi. Ketika kita dapat fokus tanpa adanya gangguan harus terlibat bantuan ke negara konflik, fokus kita akan lebih besar. Nah, di sisi mereka, kenapa? Di sisi mereka gagal dan mereka tidak fokus, sibuk mengurusi urusan eksternal. Ketika mereka membantu negara konflik, mereka harus mengurangi anggaran mereka. Mereka butuh juga membenahi negara mereka di saat yang sama. Fokus ini tidak akan tercapai. Tidak akan baik di sisi mereka dan juga terhormat, sehingga mereka terpecah pikiran pemerintah untuk mengurusi bantuan ke konflik, juga mengurusi rakyat mereka, Dewan Juri yang terhormat. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui bahwasanya karakteristik negara berkembang sudah sama-sama kita ketahui, tetapi perlu kita ketahui dari awal kami mengatakan prinsip kapan kita harus membantu. Yang pertama ketika kita mampu, yang kedua ketika kita merasa tidak merasa keberatan ataupun dirugikan setelah kita membantu. Namun dalam keadaan status quo, ketika negara berkembang harus membantu, posisi mereka adalah keadaan tidak mampu. Yang kedua, ketika mereka membantu, mereka akan merasa keberatan ataupun dirugikan setelah itu karena mereka membantu dengan terpaksa. Sehingga dua parameter ini membuat negara berkembang tidak seharusnya membantu negara konflik itu. Dewan Juri yang terhormat. Justru perlu saya tekankan kembali, sebenarnya negara berkembang itu adalah negara yang semestinya membantu diri sendiri karena mereka sebenarnya sedang dalam konflik. Namun hanya saja konfliknya tidak terlihat jelas sebagaimana konflik yang ada. Seperti permasalahan di Indonesia dengan Palestina. Palestina terkesan ada konflik, perang dan lain sebagainya, kemiskinan dan sebagainya. Justru di Indonesia juga tetap ada konflik kemiskinan, konflik sosial, konflik edukasi, dan lain sebagainya. Konflik tetap eksis di Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kita justru lebih mementingkan Indonesia. Yang selanjutnya tentang moral. Apakah kita tidak bermoral ketika kita tidak membantu Palestina dan lain sebagainya? Ya, kita justru, saya katakan tidak. Kita justru lebih bermoral ketika kita tidak membantu Palestina. Ketika kita harus mementingkan rakyat kita yang telah mengamanahkan kita menjadi pemimpin, menjadi pemerintah pemegang negara ini, Dewan Juri yang terhormat.
perlu disinggung sedikit tentang negara maju. Bahwasanya kami tidak ingin memfokuskan perdebatannya pada negara maju, tapi yang menjadi opsi ketika siapa yang paling bertanggung jawab untuk membantu mereka adalah negara maju Dewan Juri yang terhormat. Karena yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama saya dan kedua, bahwa mereka itu yang terlibat langsung terhadap konflik itu karena perdagangan internasional dan lain sebagainya Dewan Juri yang terhormat. Sehingga mereka adalah opsi yang pantas untuk membantu negara-negara konflik tersebut Dewan Juri yang terhormat. Yang punya beban moral adalah negara-negara maju tersebut yang menjadi aktor di belakang tersebut. Sedangkan kita masih negara berkembang butuh untuk memprioritaskan kemana budget negara kita harus pergi. Sehingga para pemimpin negara harus lebih rasional untuk menentukan budget negara itu kemana harus diberikan Dewan Juri yang terhormat karena pada dasarnya mereka dipilih untuk menjadi pengurus negara ini untuk mensejahterakan rakyat mereka, bukan untuk membantu negara yang sedang dalam keadaan konflik Dewan Juri yang terhormat. Nah, selanjutnya kami akan membuktikan sebagai penutup kenapa ini tidak bisa justified dan kami juga akan membuktikan kenapa humanity lebih baik di sisi kami. Nah, humanity berdasarkan emosi di sisi mereka. Narasi yang mereka bawakan adalah kita sesama negara berkembang harus saling membantu, kita harus saling tolong menolong. Tetapi emosi itu justru membuat dampak buruk Dewan Juri yang terhormat karena kita tidak memutuskan sesuatu berdasarkan benefit apa yang kita dapatkan. Setelah kita membantu, pada akhirnya kita hanya membantu sekedar membantu dan rakyat kita semakin terlena, semakin menderita di kemudian hari Dewan Juri yang terhormat. Dan konflik itu pun tidak ada jaminan dengan bantuan kita bisa berakhir Dewan Juri yang terhormat. Karena itu kita harus lebih memprioritaskan masalah internal ataupun negara kita, di mana negara kita masih membutuhkan banyak bantuan Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu kami bangga untuk mendukung mosi. Thank you. Untuk menutup bagian substantif dari tim. Boleh matiin bentar nggak? Halo. Halo, ya Kak? Iya. Udah siap yang lain? Oh, udah. Langsung kita undang tim ke pembicara ketiga dari tim oposisi. Cara aku kedengaran jelas, Kak? Yap. Oke. Baik, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Ada beberapa poin klarifikasi. Yang pertama, mereka menjustifikasi bahwa ketika suatu negara berkembang membantu negara yang sedang berkonflik, maka pada akhirnya akan stop sama sekali urusan dalam mengurusi permasalahan dalam negeri. Kami merasa ini adalah pernyataan yang sangat salah Dewan Juri terhormat. Karena apa? Sampai kapanpun negara masih memiliki kewajiban yang besar untuk mengurusi permasalahan masyarakatnya di dalam negara tersebut sebagai masalah prinsipal atau masalah utama yang harus diselesaikan Dewan Juri terhormat. Bukan berarti ketika misalnya suatu negara berkembang, mereka akan berhenti mengurusi permasalahan dalam negerinya ketika mereka membantu negara yang sedang berkonflik. Ini yang salah dari pernyataan dari tim proposisi Dewan Juri terhormat. Yang kedua, permasalahan bantu-membantu ini adalah permasalahan tidak selama-lamanya Dewan Juri terhormat karena ini adalah permasalahan bersifat bersyarat atau dalam beberapa kondisi dan keadaan tertentu. Sehingga pada akhirnya kita tidak perlu mengkhawatirkan bahwa Indonesia akan chaos ketika Indonesia membantu negara Myanmar misalnya atau ketika Indonesia membantu negara Palestina misalnya Dewan Juri terhormat. Konsep bantuan ini tidak diberikan selama 1 tahun misalnya. Bisa saja konsep bantuan ini diberikan dalam beberapa kali atau beberapa saat saja Dewan Juri terhormat. Tidak bukan berarti ketika kita memberikan bantuan itu akan diberikan bantuan seumur hidup. Itu adalah pernyataan yang salah dari tim adalah anggapan yang salah dari tim proposisi. Dan yang kedua, dalam pembahasan ini seharusnya kita tidak membahas mengenai apakah negara berkembang wajib membantu atau tidak wajib membantu. Tapi harus dibuktikan oleh kedua tim adalah apakah negara berkembang ini dia boleh untuk terlibat atau tidak boleh untuk terlibat. Jadi pembahasannya adalah kita tidak bisa menjustifikasi pembahasan ini adalah bersifat memaksa. Tetapi di sini harus akan hanya ada pembuktian apakah negara berkembang ini boleh atau justified untuk membantu atau tidak membantu. Baik, masuk ke dalam ranah argumentasi kami. Yang pertama, saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa secara justifikasi negara berkembang ini dia boleh untuk terlibat dalam memberikan bantuan. Satu, masalah mengenai terkait dengan karakteristik atau model dari negara berkembang tersebut. Negara berkembang, mereka adalah negara yang memiliki sifat dependensi yang tinggi atau angka ketergantungan yang tinggi kepada negara lainnya. Sehingga pada akhirnya ketika mereka memiliki konsep dependensi atau ketergantungan yang tinggi ini, mereka membutuhkan negara lain bukan. Nah, salah satu bentuk untuk menyebabkan untuk menciptakan dengan konsep payback adalah dengan
melibatkan diri mereka dalam memberikan bantuan kepada negara lain, sehingga pada akhirnya ketika mereka membutuhkan bantuan itu di masa yang akan datang, mereka akan memperoleh bantuan dari negara yang lain pula, bukan, Dewan yang terhormat. Nah, yang kemudian kami merasa bahwa ketika mereka menjelaskan mereka menginginkan yang namanya konsep ini harusnya dijatuhkan atau diberatkan kepada negara maju, kami merasa ini tidak baik sama sekali. Baik mengenai permasalahan class, mengenai interest dari negara maju dan negara berkembang. Satu, negara maju mereka memiliki karakteristik yang negara sudah settle, mereka sudah memiliki apa-apa saja yang harusnya mereka miliki, sehingga mereka memiliki proporsi yang kecil untuk bergantung kepada negara lain, bukan. Nah, ketika mereka memiliki proporsi yang kecil untuk bergantung kepada negara lain, mereka tidak memiliki interest kemudian pada akhirnya untuk mau membantu negara lain, karena mereka sudah settle Dewan Juri Terhormat, sehingga mereka tidak membutuhkan bantuan negara lain ketika misalnya mereka dalam keadaan krisis, bukan. Jika kita bandingkan dengan interest sehingga mereka dalam konsep interest, mereka memiliki proporsi yang sangat sedikit untuk mau membantu negara-negara berkonflik. Yang kedua, negara berkembang. Negara berkembang sesuai karakteristik yang saya jelaskan, mereka memiliki angka ketergantungan atau dependensi yang besar, sehingga pada akhirnya mereka haruslah untuk membantu negara lain jika mereka membutuhkan bantuan dari negara lain ketika di masa yang akan datang mereka memiliki konflik membutuhkan bantuan di negara lain. Oleh karena itu, pada akhirnya apa yang mereka paparkan juga tidak reliable, tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan. Ketika mereka mengatakan kepada Anda bahwa akan useless ketika misalnya kita membantu secara kolektif Dewan Juri Terhormat, kalau misalnya kita membiarkan seluruh negara berkembang kemudian mereka terlibat untuk memberikan bantuan, pada akhirnya konsep kolektif ini akan memberikan impact yang besar. Kalaupun misalnya impact-nya kecil, setidaknya sudah ada progres yang besar, setidaknya ada progres dari negara-negara berkembang untuk mau membantu konflik yang ada dalam tujuan menjaga perdamaian, bukan. Oleh karena itu, ketika misalnya kalau mereka membandingkan hanya ada satu negara berkembang saja yang boleh membantu, ya pada akhirnya ini tidak akan memiliki impact yang besar. Tapi bagaimana ketika kita membiarkan atau mensahkan semua negara atau memperbolehkan semua negara untuk terlibat dalam membantu negara lain, pada akhirnya konsep kolektif ini akan memberikan impact yang besar dalam konteks menjaga keutuhan dan kedaulatan suatu negara tersebut, Dewan Juri yang Terhormat. Nah, yang kedua, konsep yang salah yang mereka paparkan adalah dalam konsep memberikan bantuan. Konsep memberikan bantuan ini dapat dibagi menjadi dua, bukan? Konsep material dan konsep moral. Mereka hanya menitik beratkan pada konsep material saja, Dewan Juri Terhormat. Ya, nanti kami akan membahas hal itu, tapi dalam konsep yang lain, dalam konsep moral pun kita tetap bisa memberikan bantuan, bukan? Apakah misalnya kita dari Indonesia membuat hashtag Save Rohingya, Save Palestine, dan Save Black Lives Matter, itu kan merupakan bentuk misalnya bantuan secara moral, bukan, Dewan Juri Terhormat. Di samping kita misalnya menggalakkan yang namanya program-program di sosial media untuk membantu negara-negara yang ada di luar sana yang mereka membutuhkan konflik, karena konsep sosial media ini juga akan memberikan impact yang besar, bukan. Yang kedua mereka menitikberatkan pada masalah konsep material. Dewan Juri Terhormat, yang perlu Anda ingat adalah negara, kalaupun dia adalah sebatas negara berkembang, pasti entitas di dalamnya masih bersifat rasional, bukan. Rasional kami masukkan di sini adalah mereka tidak akan membantu apa yang tidak akan bisa mereka bantu, bukan. Misalnya ketika mereka mengatakan bahwa sekarang Indonesia banyak orang yang berada di kolong jembatan, atau misalnya konteks ekonomi yang masih buruk, Indonesia bisa membantu dalam konteks yang lain, misal masalah kesehatan. Contohnya Indonesia bantu bangun rumah sakit di Palestina, atau kemudian dalam konteks pendidikan Indonesia mengirimkan tenaga pengajarnya kepada Palestina untuk memberikan konsep bantuan secara material tersebut, Dewan Juri Terhormat. Sehingga pada akhirnya mereka sangat kutat sekali dalam ruang lingkup yang kecil, bahwa kalau misalnya kita buruk ekonomi, kita tetap memaksakan untuk memberikan bantuan dalam konteks ekonomi. Tapi konsepnya tidak begitu, Dewan Juri Terhormat. Tapi ada opsi-opsi lain yang bisa dibantu dalam konsep yang bersifat material tersebut. Dan kemudian mereka juga akan menjelaskan bahwa seolah-olah negara mengkhianati masyarakatnya ketika negara justru fokus untuk membantu konflik negara lain. Dalam masalah negara yang rasional, negara sampai kapanpun akan tetap bertanggung jawab terhadap masyarakat yang ada dalam negaranya, bukan. Contohnya apa? Di samping Indonesia membantu Palestina, Indonesia tetap memberikan bantuan kok kepada masyarakat kita yang ada kepada masyarakat Indonesia tersebut. Contohnya apa? Adanya misalnya bantuan langsung tunai, adanya kemudian contohnya kayak seperti kartu prakerja, dan kemudian adanya beasiswa bidik misi. Itu kan tetap merupakan salah satu bentuk perhatian yang sangat jangka panjang dari masyarakat, dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia, bukan, Dewan Juri Terhormat. Bukan berarti ketika misalnya pemerintah memberikan bantuan kepada Palestina, bukan berarti maka putuslah urusan pemerintah dalam negeri. Itu tidak, Dewan Juri Terhormat. Itulah yang dikhawatirkan oleh tim oposisi, dan kemudian mereka juga menjelaskan flow debate yang sangat keluar dalam konteks debat dan sangat sempit, yang seolah-olah negara berkembang di saat mereka chaos, mereka harus membantu dan terpaksa atau memaksa negara berkembang untuk membantu pada akhirnya negara-negara berkonflik tersebut. Nah, hal inilah yang kemudian harus dibenarkan kembali dari tim proposisi atau afirmatif Dewan Juri Terhormat. Nah, oleh karena itu kami merasa baik secara filosofis maupun secara struktural, negara berkembang juga tetap akan justify untuk mereka terlibat dalam proses pemberian bantuan. Contohnya secara struktural, bahwa negara berkembang, misalnya Indonesia berada dalam kawasan regional ASEAN, atau kemudian Indonesia berada pada bergabung pada PBB. Secara PBB dan kemudian
ASEAN, mereka memiliki perjanjian-perjanjian misalnya untuk menjaga stabilitas kawasan regional, bukan? Oleh karena itu, secara struktural pun Indonesia terikat untuk menjaga kedaulatan dan dalam tanda kutip kemudian untuk akannya membantu negara-negara berkonflik, sehingga pada akhirnya mau tidak mau negara berkembang tetap diperbolehkan untuk kemudian akhirnya membantu negara konflik tersebut dan bukan dalam konteks memaksa. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya undang pembicara penyimpul dari tim oposisi. Halo, apa suaraku dengeran? Yap, audible. Oke, sebentar. Baik, saya akan mulai pidato dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang ditakutkan oleh tim pro ketika negara berkembang membantu negara yang sedang berkonflik adalah takut yang pertama, negara tidak mampu melakukan kewajibannya terhadap rakyatnya, maupun yang kedua, mereka tidak bantuan yang mereka kirimkan akan tidak signifikan dan akan sia-sia. Kami telah berhasil membuktikan dua hal ini sudah mampu kami jawab. Yang pertama, negara tidak mampu untuk memastikan keadaan people atau rakyatnya itu akan selalu baik. Dewan Juri yang terhormat, kami telah menjelaskan konsep bantuan kepada Anda berdasarkan ketersanggupan baik itu moral maupun material. Contohnya pada moral, negara bisa menyuarakan keberpihakannya kepada perdamaian melalui kepala negara misalnya, hanya sekedar tweet ataupun hal lain, ataupun membantu mengadvokasikan bagaimana konflik ini bisa selesai karena ini akan berimpact secara luas dan dapat ditiru mungkin bagi negara-negara lain misalnya, ataupun masyarakatnya yang secara terang-terangan membantu seperti Save Palestina dan segala macamnya. Ini bukanlah bentuk bantuan yang sangat memberatkan, bukan. Hal tersebut dapat dilakukan oleh negara dengan sangat mudah. Yang kedua, baik secara material. Mungkin mereka beranggapan kita akan menggelontorkan anggaran secara besar-besaran untuk memberikan bantuan misalnya dari setengah anggaran yang negara punya. Tapi kami telah menjelaskan bahwa bisa memberikan bantuan secara ketersanggupan, misalnya memberikan komoditas atau apapun yang kita miliki berlebihan sehingga tidak mengurangi apa yang kita miliki secara signifikan. Dewan Juri yang terhormat, maka kami telah menjelaskan seberapa besar bantuan yang diberikan itu akan memberikan efek yang baik kepada negara yang sedang berkonflik, baik secara moral maupun secara mentality. Dewan Juri yang terhormat, dan ini akan berakibat kepada membuka mata dunia atas apa yang benar dan tidak benar untuk dilakukan dan tidak perlu dicontoh bagi negara-negara yang mungkin memiliki otoritas untuk melakukan penjajahan di kemudian hari. Dewan Juri yang terhormat, tim pro menjelaskan skema seperti silakan negara maju ataupun NGO, tapi mereka tidak menjelaskan kepada kita semua apa interest dari negara maju untuk membantu negara yang berkonflik di mana negara tersebut misalnya berada di bawah kondisi dari negara maju tersebut. Apa keuntungannya, Dewan Juri yang terhormat? Dan terkait NGO, seberapa besar kesetelan NGO karena mereka memiliki resources yang terbatas untuk membantu misalnya. Jadi kami beranggapan bahwa negara berkembang yang memiliki dependensi yang akan saya jelaskan berikutnya, itulah yang memiliki itulah hal yang boleh dilakukan. Kami tidak mewajibkan ataupun melarang. Kami berpihak kepada apakah negara berkembang boleh atau tidak boleh berpihak. Dewan Juri terhormat, ataupun selanjutnya yang mereka takutkan adalah negara tidak mampu membantu rakyat mereka, bukan. Iqbal dan Rani telah menjelaskan akan ada konsep misalnya check balance ataupun sebagai macamnya. Negara tetap akan memberikan bantuan BLT, layanan kesehatan, karena itu merupakan kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kepada negaranya. Bukan berarti kamu merasa kekurangan, tapi ada hal yang bisa kamu bantu, tapi kamu tidak melakukan bantuan tersebut karena itu akan berimpact secara lebih luas. Dewan Juri yang terhormat, kami telah menjelaskan kepada Anda yang pertama kenapa boleh terlibat, dan yang kedua kenapa kalau misalnya Anda tidak terlibat ini akan berakibat buruk pada Anda sebagai negara yang masih dependen. Kenapa boleh terlibat? Kami telah menjelaskan asas kemanusiaan yang tidak boleh ditoleransi, tidak boleh untuk di nomor 2 kan misalnya Dewan Juri yang terhormat, karena boleh jadi kita yang menjadi korban selanjutnya, lalu siapa yang akan membantu kita ketika kita tidak berpihak kepada kemanusiaan itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, yang selanjutnya adalah kenapa tidak terlibat akan berakibat buruk. Sebagai negara yang dependen, sebagai negara yang masih bergantung, Dewan Juri yang terhormat, pasti nantinya Anda akan tetap membutuhkan suara dari negara-negara lain, negara-negara berkembang yang secara kolektif untuk tetap berdiri pada proses perdamaian dunia itu sendiri, bukan. Dewan Juri yang terhormat, adanya konsep balas budi dengan karakteristik yang sama, contoh sebagai negara Indonesia sebagai negara muslim akan mendukung negara muslim lain karena takutnya nanti negara Indonesia terlibat konflik, negara muslim lain bisa membantu misalnya. Ini adalah konsep balas budi yang kami karakteristikan, Dewan Juri yang terhormat, sehingga negara dengan karakteristik yang sama tidak akan hilang di muka bumi karena negara-negara yang penjajah tersebut ingin, dan negara-negara lain tidak ada yang
membantu karena mereka menganggap bahwa oh kita harus settle dulu nih karena kita kalau nggak settle kita nggak akan memberi bantuan dan pada akhirnya hal tersebut akan sia-sia di akhir hayat dan tujuan untuk menjaga perdamaian dunia tidak akan tercapai di sisi mereka Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu berdasarkan impact yang kami berikan jangan dukung mosi ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Untuk menutup perdebatan, mari kita undang pembicara penyimpul dari tim afirmatif. Suara aku dengeran nggak? Yap. Oke. Aku akan mulai dalam 3, 2, 1. Tim oposisi akan kalah dalam perdebatan kali ini ketika mereka tidak mampu membuktikan satu, kenapa pada akhirnya permasalahan internal dari developing country tersebut akan terselesaikan ketika kita membantu orang lain. Kedua, mereka tidak pernah merespon tentang parameter membantu yang efektif dan parameter moral di sisi mereka akan lebih baik. Dewan Juri yang kami hormati. Hal itu membuktikan bahwasannya kasus dari tim oposisi hanya berlandaskan asumsi belaka Dewan Juri yang kami hormati. 2 clash yang terjadi dalam perdebatan kali ini. 1, poin justifikasi. 2, poin benefit. 1, mari kita berbicara tentang poin justifikasi. Tim pemerintah hadir dan tim oposisi hadir dengan mengatakan bahwasannya, oh ini dapat dijustifikasi karena pada akhirnya bantuan mereka adalah bantuan yang tidak terpaksa karena bantuan mereka sesuai dengan yang mereka bisa atau yang mereka lebih Dewan Juri kami hormati. BOP yang seharusnya dibuktikan oleh oposisi adalah apa parameter negara berkembang memiliki kelebihan dalam hal sumber daya yang mana akhir ini akan dapat menjadi sesuatu hal benefit untuk disumbangkan Dewan Juri kami hormati. Sangat keliru ketika oposisi membawakan contoh seperti beras, padahal sampai detik ini kita juga sangat membutuhkan beras dan impor dari luar Dewan Juri kami hormati. Sehingga pada akhirnya kasus di tim oposisi telah gagal. 3 hal yang kami bawakan dan tidak pernah direspon oleh tim pemerintah. 1, kami rasa bantuan yang mereka lakukan adalah bantuan berdasarkan kepaksaan, karena pada dasarnya parameter bantuan tanda terpaksa adalah ketika bantuan tersebut tidak membebani kamu Dewan Juri yang kami hormati. Di sisi kami telah menjelaskan bahwa bantuan mereka sangat membebani karena pada akhirnya bantuan yang dialokasikan mereka adalah bantuan berdasarkan realokasi anggaran yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk menyelesaikan permasalahan kamu Dewan Juri yang kami hormati. Kalaupun di best case mereka mengatakan bahwasannya bantuan seperti moral dan lain sebagainya, kami rasa mereka harus membuktikan seberapa signifikan bantuan seperti hashtag dan lain sebagainya akan menyelesaikan permasalahan konflik yang ada. Karena kami pikir berbicara negara konflik kita berbicara 2 permasalahan. 1, kelaparan, 2, krisis ekonomi dan sebagainya. Artinya dalam hal tersebut yang harus diprioritaskan adalah bantuan ekonomi. Dan kenapa pada akhirnya negara berkembang harus memiliki kapasitas untuk membantu hal tersebut Dewan Juri kami hormati. 2, parameter membantu juga tidak pernah direspon oleh tim pemerintah. Kenapa pada akhirnya ketika Indonesia masih memiliki banyak permasalahan, ini dapat dijustifikasi untuk kita mendahulukan orang lain Dewan Juri kami hormati. Hal ini sejalan dengan parameter yang kami bawakan. Parameter moral yang mereka bawakan adalah berdasarkan hak humanity, karena pada akhirnya ini berbicara tentang humanity. Kami telah membuktikan bahwasannya humanity lebih ada di sisi kami dan lebih buruk di sisi mereka. Di sisi mereka mengatakan bahwasannya humanity mereka berdasarkan interest orang lain untuk membantu orang lain Dewan Juri kami hormati. Padahal sebagai pemerintah tanggung jawab utama mereka adalah memaksimalkan atau memastikan setiap warga negara mendapatkan social welfare atau mendapat ekonomi baik, pendidikan yang baik Dewan Juri kami hormati. Sehingga sangat tidak manusiawi ketika kamu mengorbankan rakyat kamu demi menyelamatkan orang lain Dewan Juri kami hormati. Yang mana pada akhirnya ini membuktikan bahwa humanity lebih ada di sisi kami. 2, bicara dengan benefit. Di sisi mereka mengatakan bahwasannya ini akan terjadi gotong royong dan sebagainya. Pertanyaannya adalah negara berkembang apakah akan mendapat payback ketika mereka mendukung negara-negara yang mendapatkan konflik atau krisis yang mana pada akhirnya ini membutuhkan sangat sulit. Kalaupun iya, mereka membutuhkan waktu yang lama untuk payback. Padahal ketika kita berbicara waktu, kita berbicara tentang semaksimal efisiensi dan maksimal waktu tersebut Dewan Juri kami hormati. Pada akhirnya ketika kita fokus pada internal, 2 hal yang terjadi. 1, kita lebih fokus untuk menyelesaikan permasalahan internal daripada kita fokus ke orang lain yang pada akhirnya konsentrasi kita untuk menyelesaikan permasalahan akan tidak pernah tercapai. Padahal kami telah membuktikan bahwa saja parameter penyelesaian permasalahan baik agar kita fokus. Ketika kita tidak fokus, ini akan sulit menyelesaikan permasalahan Dewan Juri yang kami hormati. Kedua, kami juga menyadari bahwasannya kami akan membantu
Namun bantuan yang kami berikan adalah ketika kami sudah settle, ketika kami sudah mencapai titik puncak ekonomi kami, Dewan Juri kami hormati. Mungkin ini akan membutuhkan waktu lama dan pertanyaan akan lama, Dewan Juri kami hormati. Nggak masalah, at least kita perbaiki dulu negara kita, baru kita bisa membantu orang lain. Karena pada akhirnya ini akan lebih mudah ketika kamu mempunyai banyak uang untuk membantu orang lain, daripada kamu punya uang pas-pasan, memaksakan diri untuk membantu orang lain. Oleh karena itu, kami mendukung Mas.